Baik. Kita mulai sambil menunggu teman yang belum datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Para asatid yang saya hormati, ustazah yang saya hormati, anak-anak, para santriwan Panti Asuhan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang amat saya banggakan, yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 13 Juli 2022 Miladiyah, kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kita, kajian Madin Madrasah Diniyah, dan materi yang saya sampaikan terkait dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan, memperingati, merayakan Idul Adha 1443 Hijriah yang menurut kita Muhammadiyah tepat hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Kemudian penyembelihan ternak korbannya ada yang sekaligus setelah sholat hari Sabtu itu, dan ada yang dilaksanakan pada saat hari tasyrik, yaitu hari Ahad tanggal 10 Juli, yang juga secara kebetulan hari Ahad tanggal 10 Juli itu menurut pemerintah Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan Muhammadiyah adalah 9 Juli hari Sabtunya. Yang jelas sama-sama kita hormati, kita hargai, dan tentunya insya Allah
apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah itu secara kebetulan tahun ini bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha yang ada di Arab Saudi. Karena para jamaah haji yang melaksanakan wukuf itu tepat hari Jumat tanggal 8 Juli itu. Yang kalau tanggal Komariah atau Hijriahnya tanggal 9 Dzulqa'dah, hari Arafah. Anak-anak, pada Rabu yang lalu Pak Akhwan menyampaikan bagaimana Muhammadiyah beridul adha. Sudah saya kupas. Pada kali ini kembali kita kaji tentang pola dan tata cara sholat menurut Muhammadiyah. Dan kajian kita pada kali ini adalah lebih detail. Tidak seperti yang sudah saya sampaikan bagaimana tata cara sholat secara praktis, gitu kan? Ini nanti akan saya tunjukkan dalil-dalilnya. Dan bagaimana pola gerakan-gerakannya termasuk doa-doanya. Di mana pertemuan Rabu lusa sebelum Rabu yang kemarin, kalau Rabu kemarin itu saya bicarakan kaitannya dengan menyambut Idul Adha, bagaimana pola Muhammadiyah beridul adha. Maka yang Rabu yang dulu itu sudah saya sampaikan kaitannya dengan berdiri tegak, berdiri tegak menghadap ke kiblat. Masih ingat? Sholat itu menghadap ke kiblat apa ke barat? Nanti kalau ada ulangan, satu misal Madinah mengadakan ulangan, ya, penilaian akhir semester pas, maka misalnya ada soal sholat itu menghadap ke titik-titik A, misalnya barat kiblat, maka yang dipilih adalah yang ke kiblat, bukan ke baratnya. Kenapa ke barat? Secara kebetulan Indonesia berada di wilayah sebelah timurnya Ka'bah, sehingga menghadap Ka'bah, kiblatnya Ka'bah itu adalah ada di barat kita. Tetapi masyarakat negara yang ada di wilayah utaranya Ka'bah, utaranya kota Mekah, menghadap ke selatan. Penduduk negara yang wilayahnya berada di selatannya Mekah, maka sholatnya menghadap ke utara. Demikian pula negara yang berada di wilayah baratnya Ka'bah, baratnya kota Mekah, sholatnya menghadap ke timur. Gitu kan? Maknanya bahwa kita bukan menghadap ke arah mata angin, tapi kita menghadap ke kiblat. Masih ingat kan? Ke kiblat. Begitu pula kalau ketika kita melaksanakan sholat tetapi berada di atas kendaraan, karena kita dalam kondisi bepergian, maka di awal memang bisa, kalau bisa menghadap ke kiblat, tapi kalau kendaraan yang kita naiki itu kemana lajunya, ya kita menghadap kita sesuai dengan kemana arah kendaraan itu melaju. Cuma hati kita tetap niat menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Nih, sehingga ditanyakan juga dalam media sosial bagaimana makmum ketika sholat di Mekah, makmum ketika sholat di Mekah itu berhadap-hadapan dengan imam. Aneh kan? Bisa jadi. Kenapa? Anggap tripodnya HP ini, kamera ini Ka'bahnya. Saya jadi imam, maka saya menghadap ke selatan, ya kan? Makmumnya di belakang saya.
Dan itu terus ngumet terus sampai ke belakang, full. Berarti makmum yang ada di sana kan sama dengan berhadapan dengan saya, ya kan? Saya di sini. Cuma posisinya adalah melingkar menghadap ke arah Ka'bah. Dari segi mata angin, arah mata angin bisa jadi makmumnya itu berhadapan-hadapan dengan imam. Kenapa? Karena imamnya ada di sini, kebetulan di arah utaranya Ka'bah, makmum yang lain berada di arah selatannya Ka'bah, bisa jadi berhadapan-hadapan. Jadi begini melingkar. Itu akan bisa sampai rasakan ketika nanti sampai kalau sudah pernah melaksanakan umroh atau haji di tanah suci di kota Mekah, akan kelihatan dan nampak ya, ketika sholat maghrib, sholat isya, zuhur, asar, subuh, itu akan kelihatan. Jadi ini akan kelihatan di ada gambar Ka'bah ya, akan kelihatan imamnya di sini, makmumnya di belakang imam, tapi terus muter. Nah, kenapa? Karena kalau kita secara kebetulan kan lurus. Kenapa? Karena antara jarak dari Ka'bah Mekah ke Indonesia itu sekian ratus kilometer, sehingga kalau itu buat lingkarannya panjang, gitu kan? Lingkarannya panjang sehingga seakan-akan mirip dengan garis lurus. Ini. Tapi kalau dekat, jaraknya dengan Ka'bah itu dekat, apalagi ada di wilayah dalam Masjidil Haram, ya kelihatan sekali melingkarnya itu. Kelihatan sekali melingkarnya itu. Oke. Sekarang anak sekalian, yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini adalah, tulis saja nomor 2, karena itu kemarin niat itu menghadap kiblat kemarin saya anggap nomor 1 itu. Sekarang tata cara sholat yang kedua, tulis. Ini penting nanti, jangan sampai kita menyalahi ini. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri. Keterangannya di bawahnya A, dikasih aja huruf A supaya nanti gampang pemahamannya. Pandangan mata orang yang sholat, baru nanti saya contohkan. Ilham gak nulis, Ilham gak nulis catatan. Pandangan mata orang yang sholat, pandangan mata orang yang sholat diarahkan ke tempat sujud, koma, agar mencapai khusyuk dalam sholat, agar mencapai khusyuk dalam sholat.
Jadi matanya memandang ke tempat sujud, tidak tolak-tolak, tidak melirak-melirik. Ya, di dalam Al-Quran, nggak usah tulis ini. Kalau kamu bisa tulis Al-Quran ya boleh. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Begini anak-anak, kalau sholat itu pandangan mata ke tempat sujud, secara fisik kita akan lebih khusyuk daripada pandangan yang kemana-mana. Apalagi melirak-melirik. Sholat delok kono, delok rono, melirak-melirik, ndangak. Kadang-kadang sholat itu delok buri. Itu tentunya untuk mencapai kekhusyuan itu akan lebih khusyuk kalau pandangan itu langsung ke fokus. Fokus. Kita melihat di mana tempat kening kita nanti saat sujud, kita katakanlah di situ kita lihat satu titik. Itu akan lebih khusyuk insya Allah daripada mata yang kemana-mana tadi. Oke. Yang kedua, yang B, mengarahkan pandangan ke tempat sujud dilakukan dengan menundukkan kepala. Menundukkan kepala itu apa? Dilu. Jadi bukan begini, tapi dilu. Beda. Jadi mengarahkan pandangan ke tempat sujud dilakukan dengan menundukkan kepala. Nunduk. Diluk. Tapi bukan diluk gini. Yang diluk sehingga pandangan mata kita itu langsung menuju ke tempat sujud. Bukan begini, nanti saya contohkan. Hanya matanya yang meleret. Atau yang begini. Matanya yang melihat ke atas tapi karena kepalanya terlalu menunduk sehingga kayak gini. Tapi biasa. Tidak gini, tapi gini. Tuh. Dalam hal ini anak-anak, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, saya bacakan, dengarkan baik-baik, dan akan saya bacakan juga terjemahnya, dengarkan, simak bagus-bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, apabila melaksanakan salat, raf'a basarahu ila samai, matanya memandang ke langit, maka turunlah ayat fanazalat alladzina hum fi sholatihim khashi'un,
maka turunlah ayat yang artinya yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, tundukkanlah, ya, ini yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, to'a roksahu, kemudian Nabi SAW menundukkan kepalanya. Riwayat Al-Hakim. Ini artinya Abu Hurairah itu meriwayatkan satu ketika Nabi itu sholat pandangannya ke langit, dana. Ketika Rasulullah SAW sholat lalu pandangannya ke langit itu langsung turun ayat. Turun ayatnya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan orang-orang yang sholat dalam keadaan khusyuk. Maknanya Nabi ditegur oleh Allah, ojo ngono, tundukkanlah. Maka saat itu pula to'a roksahu, lalu Nabi SAW menundukkan kepala. Nah, langsung. Jadi wahyu Rasulullah, wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi itu, kalau menurut hadis ini, bahwa Nabi itu pernah menerima wahyu ketika beliau dalam kondisi sholat. Jadi dalam keadaan sholat Nabi pernah menerima wahyu. Ketika Rasulullah SAW melakukan sholat pandangan ke langit, lalu turun ayat alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya saat itu Nabi disuruh oleh Allah untuk menundukkan kepala. Saat itu pula to'ah salam menundukkan kepala, langsung dilu. Paham ya? Riwayat Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah. Ilham kok ketone gak tenang. Kenapa? Loh enggak ya Ustaz. Kelihatannya kamu gak tenang. Gak tenang itu apa? Artinya enggak fokus menyimak apa yang saya sampaikan. Makanya enggak tenang. Kalau saya biarkan nanti terus, makanya harus saya tegur. Harus saya tegur. Jadi ini satu peristiwa. Karena itu kalau kita belajar ilmu tafsir, atau kita belajar ilmu Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran itu dalam berbagai posisi Rasulullah. Sampai-sampai diistilahkan seperti bunyinya detiknya jarum jam, tik 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 gitu. Itu yang menurut ilmu yang kita pelajari itu adalah salah satu cara Rasulullah SAW menerima wahyu yang paling berat, sehingga pada saat Rasulullah SAW di atas unta menerima wahyu itu sampai untanya itu langsung menunduk. Untanya sampai mendekur, dari berdiri tegak langsung berdiri dan menunduk. Karena sekaligus unta itu terasa bahwa Muhammad itu menerima wahyu yang cukup berat. Dalam pengertian cukup berat, maknanya Nabi harus memperhatikan betul jangan sampai ada yang keliru penerimaannya. Berat. Disampaikan dalam ilmu tafsir Jepang itu sampai dikatakan Rasulullah SAW itu menerima wahyu seperti detiknya jarum jam, dik dik dik. Lah itu kalau tidak diperhatikan isak-isak keliru dalam memahaminya. Makanya kalau kamu nggak memperhatikan Pak Akhwan, bisa-bisa nanti keliru paham. Kalau keliru paham banyak macam-macam. Bisa jadi ketika menyampaikan pada temannya salah ngomong, tidak seperti yang saya sampaikan. Bisa jadi kamu dalam pelaksanaan sholatnya tidak sama dengan yang kamu terima pada saat ini. Kenapa? Karena menerimanya tidak lengkap. Mengapa tidak lengkap? Karena tidak fokus. Makanya harus fokus. Oke. Ini antara lain itu. Yang C, cara yang ketiga.
Keterangannya yang ketiga maksud saya C. Daripada itu tidak dibenarkan orang yang sholat menghadapkan wajah ke langit. Nah, daripada itu tidak dibenarkan orang yang sholat menghadapkan wajah ke langit. Bahasa Jawa ya apa? Dangak. Jadi sholat itu nggak boleh dangak. Apa mana kalau masjid ada kaligrafinya di atas itu bermacam-macam indah, itu Allahu Akbar delok kaligrafi. Ada juga kalau sholat di rumahnya ada gambar macam-macam, ada gambarnya katakanlah di sini ada gambarnya presiden, wakil presiden. Itu namanya sholat dangak, tidak boleh. Sholat dangak itu tidak boleh. Paham ya? Paham? Kau tahu sholat dangak? Yota paling yo, ya? Oke ya? Oke, tidak boleh dengan dangak. Kenapa sholat dangak tidak boleh? Ini ada ancaman. Ada ancaman. Tidak usah ditulis tapi diperhatikan baik-baik. Yang ditulis adalah tidak boleh sholat itu dengan dangak, alias memandangkan wajah ke langit, menghadapkan wajah ke langit itu tidak boleh ke atas. Kenapa? Ini hadis Rasulullah. Saya bacakan. An Anasi ibnu Malik, dari Anas anak laki-lakinya Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ilas sama'i fi sholatihim. Mengapa beberapa kaum menghadapkan pandangannya ke langit dalam sholat mereka? Fastadda qauluhu fi dzalika hatta qala la yantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum. Ini maka beliau berkata, saya ulangi, maka beliau berkata dengan keras dalam hal itu, sehingga beliau berkata, hentikan dari yang seperti itu atau tunggu akan dicabut pandangannya. Coba. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, ketika beliau sendiri melakukan awal-awalnya karena belum mengerti, belum diberitahu oleh Allah, Nabi melihat ke langit, lalu turun ayat alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Lalu saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menundukkan kepala. Tentunya setelah itu juga mendapatkan wahyu yang lainnya. Maka ketika ada sebagian orang yang melaksanakan sholat lalu pandangannya ke langit, maka Nabi mengatakan, hentikan seperti itu, hentikan seperti itu. Allahu Akbar. Cara gampang ini, ya cok ngono, didilukno. Atau ini kata Nabi, atau tunggu akan dicabut pandangannya. Tunggu akan dicabut pandangannya artinya apa kira-kira? Siapa yang bisa terjemahkan? Apa? Tunggu akan dicabut pandangannya. Loh, kowe nek ngoroke. Oh, ngorok. Ngantuk ya? Kesel ya? Saya ngomong ngantuk, kabeh ngantuk. Apa kira-kira yang dimaksud? Tunggu
atau tunggu akan dicabut pandangannya. Apa maknanya? Akan kehilangan pandangan mata, alias apa? Buta. Wes. Ancaman menurut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi riwayat jamaah, artinya semua ulama hadis, perawi hadis kecuali Muslim dan Imam Tirmidzi itu mengatakan meriwayatkan ini. Maknanya apa? Orang yang sholat pandangannya ke atas itu ancamannya akan dicabut pandangannya oleh Allah. Bahasa apa? Akan jadi orang buta. Basa kasare apa? Akan dipicekno. Naudzubillahi min dzalik. Makanya jangan sekali-kali sholat itu pandangan ke arah langit. Ojo sampai dangak. Supaya gak dangak, dilu. Ini. Anak-anakku yang berbahagia, karena itu Imam Asy-Syaukani yang D Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa Imam Syafi'i dan ulama fikih mensunnahkan, Imam Syafi'i dan ulama fikih mensunnahkan sholat itu memandang ke tempat sujud, dalam kurung dilu, gampang, dalam kurung dilu. Jadi anak-anak, dalam tarjih ini juga menyampaikan pendapatkan Imam Syafi'i dan para ulama-ulama fikih bahwa sholat dilu itu adalah hukumnya sunnah, meskipun tidak sampai kepada wajib. Walaupun sunnah, kalau tidak dijalankan, lebih memandang ke arah langit, itu malah ancamannya pandangannya dicabut oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa mau na'udzubillahi min dzalik artinya? Rahman diga na'udzubillahi min dzalik artinya apa? Ya enggak. Ya amit-amit bahasa Jawa iya, amit-amit, tapi bahasa aslinya na'udzubillahi min dzalik, Ham. Tolong dibantu Ham. Oh gak fokus Ilham. Dika sama iki? Ya. Radit. Apa naudzubillahi min dzalik? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya sini ra. Wis SMP SMA a'udzubillahi minasyaitonir rajim gak iso. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya lu wedi ketara gak iso. Ya. Apa? Kemuliaan. Loh, kalau ada terjemahan surat itu, terjemahan surat Al-Baqarah ayat 1. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang na'udzubillahi, kami berlindung kepada Allah min
Min dari dzalika ilham, dzalika rahman, dzalika enggak, dzalika iqlil, dzalika bimo. Apa? Itu. Min dzalik dari itu. Itu apa? Itu yang disebutkan sebelumnya. Tadi saya menyebutkan orang yang sholatnya pandangannya ke atas ke langit akan dicabut oleh Allah pandangan matanya. Kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik, kami berlindung kepada Allah dari itu. Itu apa? Itu supaya tidak dicabut pandangan mata kita, gitu loh. Itu namanya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kok bukan a'udzubillah boleh. Tapi karena ini bersama-sama makanya na'udzubillah. Na'udzubillah itu adalah dhamir nahnu, dhamir orang banyak, kami, kita. Kalau sendirian a'udzubillahi min dzalik, saya berlindung pada Allah dari yang itu. Ada orang cerita, atau mungkin sampean pas delok WA ono wong beleh korban, mari ono gak dicancang sikile, mari ono dadakan sikile nendang raine wonge mati tias ini. Ono pernah melihat itu? Kalau melihat itu bagaimana ucapan kita? A'udzubillahi min dzalik, aku berlindung pada Allah dari yang semacam itu. Bebek engko dadi tukang sembelih, aja sampai kaya ngono, kan gitu. Ilham nyekeli sapi nang gone mburine sikil mburi, ditendang itu nggak boleh. Menurut Juleha, juru sembelih halal, itu jangan sekali-kali kita itu kata gini, jangan sekali di sininya sapi. Karena sapi itu nggak gini kok gak iso, nyadok gak iso, tapi nyepak, mesti nyepak. Das. Nah, untuk keselamatan diri jangan di belakang kaki belakangnya sapi, bahaya. Wingi tak delok no albayan sampean nok ngono. Oh, untungnya gak sampai nyepak sapi ini. Sepak, pola aku gak nulungi sapi, nulungi sampean kok mulai. Ya, bagus. Ikut Juleha, latihan. Nah, sudah nanti pinter. Tapi tetap harus menjaga teori untuk bisa apa? Menjaga keamanan di diri. Ya. Oke. Na'udzubillah min dzalik. Awas, a'udzubillahi min dzalik. Aku berlindung pada Allah dari itu. Sekali lagi, kalau ada pembicaraan yang jelek, yang merugikan, yang membahayakan, kita sambut dengan baca a'udzubillahi min dzalik atau na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung pada Allah dari yang itu. Kalau ketika melihat, mendengar, bercerita kaitannya dengan kebaikan, keindahan, kita mengucapkan apa? Masya Allah. Apa itu Masya Allah? Apa-apa sya'a yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah sudah menghendaki itu tidak ada yang tidak bisa. Masya Allah. Tapi kalau pandangan yang jelek, pandangan yang nggak bagus, kita baca apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Allah tidak suka yang jelek-jelek. Subhanallah. Gitu ya. Tuh. Oke. Itu terkait dengan pandangan mata, pandangan ke tempat sujud ketika berdiri dari sholat tidak begini. Pandangan. Katakanlah kalau saya sujud di sini, maka pandangan sholat di sini. Tidak begini. Sehingga nilai nemen tapi mau tahu mendelik ke atas. Atau ke atas tapi ngene tok. Ndah, tapi pandangan mata gini. Dilunya sewajarnya. Tidak dilu betul,
Tidak dangak betul, tapi gini. Pandangan mata ke tempat sujud. Tuh. Itu namanya pandangan mata ke arah tempat sujud. Tidak boleh pandangan mata ke atas. Ini ancaman Allah. Menurut hadis Nabi, apa ancamannya? Matanya bisa jadi buta. Pas dieling-elingi. Nggak mungkin, Pak. Pokoknya kita jaga gizi, vitamin A selalu dibawa, Pak, selalu ingat. Juga bisa. Itu kan usaha kita. Tapi usaha yang lain terkait dengan ini juga sangat penting, karena banyak apa? Qadar Allah, takdir Allah itu kepada kita gara-gara kesalahan kita sendiri. Contohnya apa? Tadi itu. Allah mentakdirkan kita bahaya disepak kambing gara-gara kita tidak memperhatikan bagaimana pola untuk pola menyembelih yang baik menurut sunnah Nabi. Ya, ono sing ketok ditendang masih njegur kali bareng-bareng sak wonge sak sapine. Padahal wis setengah pedot ini. Nah, itu kan bahaya. Ya. Ada lagi misalnya kita wis ro ketok ono jembatan, lewat jembatan Banterjo. Wis ro jembatan apa itu diliwati ae maru kejegur panjenengan teko wayahe Pak, ya teko wayahe sampean sing kurang hati-hati. Itu namanya kita harus berhati-hati. Ya. Oke. Yang nomor 3 sekarang. Melakukan takbiratul ihram. Melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Wes, penjelasannya yang A. Jadi tadi sudah apa namanya? Kemarin sudah kita bicarakan yang Rabu yang lalu itu adalah menghadap kiblat, niat gitu ya. Niat. Hari ini tadi kita bicarakan menghadapkan wajah ke arah tempat sujud, dan yang ketiga ini adalah apa? Apa tadi? Melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Anak-anak, pola dan caranya. Yang pertama, pola dan cara melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar itu adalah nih. Melakukan takbir posisi mata pandangan kemana ini? Mata pandangan kemana ini kira-kira? Tetap ke arah tempat sujud. Jadi A dalam hal untuk takbiratul ihram itu melakukan takbir seraya mengangkat kedua belah tangan. Seraya mengangkat kedua belah tangan. Sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu, dan menyejajarkan badan, menyejajarkan ibu jari
ibu jari dengan daun telinga bagian bawah, dengan daun telinga bagian bawah. Koma, dan jari-jari tangan agak renggang, jari-jari tangan agak renggang, telapak tangan menghadap kiblat, telapak tangan menghadap kiblat. Bes. Yang B nanti keterangannya nanti yang B. Yang B tadi kan masih A ya. Yang B. Mengangkat tangan sejajar bahu mengangkat tangan sejajar bahu, kemudian mengucapkan lafal takbir Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan lafal takbir, yaitu Allahu Akbar. Atau bersamaan dengan mengangkat kedua tangan sampai dengan ibu jari sejajar dengan daun telinga. Itu prakteknya begini anak-anak ya. Pandangan tepat ke arah sujud, kemudian takbir. Takbirnya begini,
Ini tidak rapat tapi tidak langgar betul. Sedikit renggang tadi kan? Sedikit renggang. Ibu jari sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Tangan sejajar bahu. Ini tangan sejajar bahu. Tapi jari-jari sejajar daun telinga. Jari-jari telapak tangan menghadap ke kiblat, tidak begini. Delawan Pak Akhwan. Ojo ngantuk. Tahun beni kopi ngantuk. Tidak begini. Biasakan begini. Ya. Jadi gini baru Allahu Akbar gitu kan? Atau bersamaan jadi kan? Atau bersamaan. Jadi apa maksudnya? Bersamaan. Jadi ini ngangkat mulai Allah. Jadi boleh begini. Allahu Akbar, boleh. Allahu Akbar. Bisa? Jari-jarinya tidak terlalu rapat tapi juga tidak terlalu renggang, hanya diistilahkan dalam bahasanya sedikit renggang, tapi telapak tangan tetap menghadap ke kiblat, bukan begini tapi menghadap kiblat. Sejajar, tangan sejajar bahu, jari-jari sejajar daun telinga. Maknanya tidak begini menurut Tarjih. Sekaligus juga tidak begini. Kalau ini jari-jari di atas daun telinga, ya kan? Jari-jari di atas daun telinga masih bisa diberi makna tangan sejajar bahu, ya. Tapi jari-jari tidak sejajar dengan daun telinga, jari-jari di atas daun telinga. Tapi yang dimasukkan ini adalah jari-jari sejajar dengan daun telinga, dan ibu jari sejajar daun telinga bagian bawah. Loh. Jelas kan? Jadi dalam Tarjih ini jelas, HPT yang ketiga ini jelas. Tidak begini, tidak begini. Apakah salah, Pak? Sekali lagi, Pak Akhwan tidak mengatakan yang begini salah, yang begini salah. Tapi saya mengatakan yang seperti ini tidak sesuai dengan HPT, yang seperti ini tidak sesuai dengan HPT. Yang sesuai dengan HPT gini. Paham? Tidak begini. Oh, masih kurang produk ini, kan? Ayo. Mengapa? Karena kalau tidak terbiasa memang sulit. Semua tergantung kebiasaan. Lapo mau? Bapak nokon. Oh, panjenengan arek kok keritan, ya. Kau saling menggoda. Sesama teman tidak boleh saling menggoda. Ya, dan tidak boleh saling tergoda. Wes, ya. Begini tidak sesuai dengan HPT, ini tidak sesuai dengan HPT. Yang sesuai dengan HPT, ini. Siap? Dan ketika baca Allahu Akbar, ingat, saya kembali mengingatkan sebagaimana sampean ngaji tilawati. Allahu Akbar. Muka-muka aku nggawa spidol gak nggawa. Tulisan Allahu Akbar iku ndang tulisan Allahu Akbar. Allahu Akbar iku alif ya. Lam ha ya. Lam yang tengah, lam yang kedua itu kan tasdid dan fathah tegak. Fathah tegak itu fathah berdiri. Itu berarti menurut ilmu tilawati adalah mat tobi'i. Mat tobi'i itu berarti apa? Panjangnya 2 harokat. Bukan Allahu Akbar kedawan. Allahu Akbar kependekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la 2 harokat. Lupa di TV itu Pak yang merilis, yang ikut memancarkan sholat di Masjid Istiqlal dan sholat yang di Masjidil Haram
Arab. Itu kan yang membantu asisten imam itu kan ketika imamnya Allahu Akbar, asistennya Allahu Akbar. Gitu kan? Mana yang benar saya tidak mengatakan mana yang salah. Tapi saya tahu sendiri Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid di Madinah, Masjid Nabawi itu imamnya ya seperti yang saya sampaikan Allahu Akbar. Adapun penyambung lidahnya imam Allahu Akbar itu bukan imam yang melakukan. Penyambung lidah, asisten imam. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Jadi imamnya tidak panjang, imamnya persis hanya 2 harokat. Allah itu hanya 2 harokat. Satu. Yang kedua, yang masih kadang-kadang kita lupa, lapo cat kon anggap-anggap ae. Oh, ndelok jam ae. Mari kita lereni. Awas, tapi kudu iso takbir sik. Nek gak iso takbir tak tes situ. Wis takbir sik iki. Saya ulangi. Masih banyak di antara murid-murid Muhammadiyah, termasuk dalamnya ya murid santri Dahlan, masih banyak orang-orang Muhammadiyah, masih banyak guru-guru Muhammadiyah yang takbirnya tidak sesuai dengan tarjih, dalam arti menurut tarjih bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Bar itu posisi tangan masih di atas. Paham? Saya ulangi. Allahu Akbar. Bisa? 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 Coba bareng-bareng 2 kali. Mari ngono satu-satu. Ijen-ijen. Saya ulangi. Ucapan saya, ucapan imam. Sampai sebagai makmum. Abata. Allahu Akbar. Gedawan Allahnya. Ikut gerak, tangannya gerak. Ojo menentok, ini praktek kok. Gak dipraktekno gak iso. Ayo. Loh. Saya ulangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Susuan. Ulangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Ketua IPM loh. IPM loh. Awas. Mengenai dengarkan, lihat Pak Wan. Ucapan saya, ucapan imam, tapi ucapan yang kedua dan gerakannya mengikuti gerakan bareng makmum. Makanya mbek delok aku. Paham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. DCI. Saya ulangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. DCI. Saya ulangi. Gak usah ketawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sip. Sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu tok. Ayo, kamu sendiri. Sira kene durung sejajar dengan bau. Oh, ketok. Lho, kayak apa? Ulang. Kurang atas. Ini sejajar dengan daun telinga yang bawah. Bukan gini, kurang. Ada delok barang lah apa delok. Ketok, ulang. Iya, dilang. Salah, diulangi. Ya.
Ojo guyu. Tak antem ngono, ayo, bilang, ayo. Cepat. Gak usah digawe guyu lah, apa guyu. Tambah salah kok, ayo. Ayo. Kak, sampai iso, sampai mau. Sampai bener, nggak boleh. Nggak boleh guyuran, ini serius soalnya, serius. Aja diguyu-guyu, aja diguyu-guyu, kiri kanan. Ya, man. Kurang atas, masih di sini ya, man. Kurang naik, tangannya kurang naik. Ya, segitu. Kurang. Ya, ham. Mau kurang kenceng. Ya, kurang kenceng kan bisa orang ini nih, yang bilang. Ya. Salah, diulangi. Ya. Din. Ya. Mas. Ya, Din. Sampai diulangi lagi. Ya. Ini sampai si rotok nyerong ini. Kurang lurus. Wes. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Sampai dengan takbir. Sampai dengan takbir. Ya, takbiratul ikhram. Dah, cukup? Ada yang tanyakan? Cukup? Tolong ini dikerjakan setiap sholat ya. Setiap sholat, di mana saja sama sholat. Ya. Kalau ada kebetulan ada sama anak panti yang kebetulan masih gak ngerti, sama kasih tahu. Wajib untuk menyampaikan kepada teman yang lain. Kalau kepada orang lain, enggak sampai dibantah, gak bisa menjawab, gak usah. Kepada sesama murid panti. Nah, ini katakanlah ya ngomong, ini teori menurut HPT, menurut Pak Akwan, sudah aja. Itu ya. Tapi kalau pada orang lain, menurut Pak Akwan, yo gak ngerti Pak Akwan itu apa. Ini maksudnya kepada sesama keluarga murid panti asuhan Kiai Dahlan. Itu ya. Ingat, saya ulangi sekali lagi. Ham, konsentrasi. Allahu Akbar. Allah. Saya ulangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, demikian anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baru takbir. Ya, ternyata berkali-kali takbir. Ingat, minggu depan saya lanjutkan, tapi takbir ini tetap saya ulangi. Lali apa enggak? Nah, kan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasibunallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.